Line. Udah hidupin aja. Cek, tes. Oke, hidupin aja. Kita pakai masker. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, pagi ini Direktorat Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri kembali akan merilis tentang tindak lanjut daripada kasus yang ditangani beberapa waktu yang lalu terkait dengan perkara investasi ilegal dengan modus kripto edisi cash. Yang akan disampaikan hari ini adalah tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti yang telah dilakukan. Tentunya nanti rekan-rekan juga bisa menanyakan kepada dalam hal ini Wadir Tindak Pidana Eksus yang akan menyampaikan. Dan mungkin ada hal-hal lain juga yang akan disampaikan terkait penanganan kasus yang disampaikan oleh Wadir terkait dengan kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus. Untuk itu kami beri kesempatan Pak Wadir untuk menyampaikan secara gamblang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ram. Rekan sekalian, hari ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara edisi cash yang beberapa bulan lalu kita telah mengungkap, di mana perkara ini adalah perkara yang dimaksud dengan investasi atau bodong ataupun yang ilegal. 5 berkas sudah kita selesaikan dan teman-teman dari JPU jaksa telah memberikan surat P21 terhadap perkara-perkara tersebut. Namun masih ada perkara yang masih kita dalami dan kita kembangkan terkait dengan TPPU-nya atau money laundering-nya. Jadi perkara ini meskipun sudah kita selesai P21-nya, masih ada proses lagi, yaitu proses terkait dengan TPPU-nya. Ini masih kita proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu pun kita selesaikan dan kita telah akan menerima berkas yang di P21 oleh teman-teman dari jaksa. Ini adalah para tersangka yang beberapa waktu kita tangkap dan semua para tersangka ini tidak ada yang kita tangguhkan. Artinya kalau ada informasi ataupun masukan-masukan dari dunia luar, bahwa ada tersangka yang di luar, ya ini orangnya, ya ini tersangkanya yang masih di dalam dan saat ini akan kita limpahkan ke teman-teman JPU. Itu saja dari kami sebagai informasi untuk teman-teman bahwa beberapa barang bukti yang cukup banyak, baik rumah, mobil, kemudian rekening yang ada uangnya dan bahkan ada beberapa rumah di beberapa daerah masih kita dalami terkait dengan TPPU-nya. Demikian teman-teman, mungkin ada yang akan ditanyakan? Oke. Di sini ada 6 tersangka dari 5 berkas tersangka, ya, dan 6 tersangka ini dari para tersangka yang dulu beberapa waktu lalu kita ungkap, kita press release terkait dengan edisi cash. Ya, Mbak. Ini 6
nama-namanya, sini ada 6, ada AY, perannya sebagai top leader investasi ilegal EDCash. Kemudian ada S adalah istri dari AY, perannya sebagai exchange EDCash mulai Agustus 2020. Ada juga JBA, berperan sebagai programmer pembuat aplikasi EDCash. Yang keempat ada ED, peran sebagai admin EDCash, juga sebagai support IT-nya. Kemudian kelima ada AWH, berperan sebagai pembuat acara launching Basecamp EDCash. Dan terakhir ada yang keenam adalah MRS, perannya sebagai upline dengan member sebanyak 78 member masuk korban. Ini para tersangkanya. Kemudian ditanyakan di kejaksaan mana? Kejaksaan Negeri Bekasi. Namun JPU-nya dari Kejaksaan Agung, namun akan diserahkan ke Kejaksaan Bekasi Kota ya, Bekasi Kota. Kemudian kenapa dipisahkan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana TPU? Ini terkait dengan aset tracing ya. Teman-teman penyidik masih mencek aset tracing yang ada. Ya, kemarin ke Bali, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, karena ini terkait dengan aset tracing. Jadi untuk lebih cepatnya perkara ini dilimpahkan terlebih dahulu dengan perkara pokoknya. Selanjutnya kita limpahkan baru perkara terkait dengan money laundering-nya. Kita masih memproses karena asetnya cukup banyak yang kita perlu waktu untuk bisa menyelesaikan perkara terkait dengan money laundering-nya. Baik, kalau ini semua tersangka ini terjerat dengan TPPU-nya, ya. Ini terkena pasalnya pasal tentang perdagangan, tindak pidana transaksi elektronik, penipuan dan penggelapan, dan TPPU. Ya, jadi ini pasal-pasal dikenakan pada mereka. Ya, saya kira itu sudah saya cukup ya, rekan-rekan sekalian. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tersangka di luar. Nah, ini ada semua tersangkanya. Ya, demikian. Terima kasih. Baik rekan-rekan, hari ini kita sampaikan itu saja. Terkait dengan hal-hal lain, kami akan sampaikan melalui kegiatan nanti siang ya. Kami akan sampaikan tentang update kasus terorisme yang ditangani oleh Densus 88. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.